Selamat pagi semuanya. Mohon maaf, ibu lagi gak enak badan. Jadi kalian buat kelompok sendiri. Tugasnya itu buat kreativitas dari barang bekas. Kenapa kamu terlambat? Maaf Bu, tadi saya bangunnya telat. Alasan. Mana buku biru kamu? Lah. Saya nggak bawa Bu. Yaudah sana ke TU. Ribet banget sih. Alah, ribet banget sih segala pakai surat kita. Nih Bu. Bang, terlambat. Yaudah sana kamu ngomong sama kelompok kecil. Oke Bu. Oke anak-anak, kalian bisa bebas berdiskusi di mana. Boleh di luar, boleh di dalam. Ibu mau ke toilet dulu. Jadinya kita pesan mana? Mau di rumah aku aja? Boleh. Gua sih ngikut. Ngapain sih repot-repot banget kita tutup? Ya, kalau kita ujian sekolah doang gak bakal maksimal. Tahu tuh. Udah deh, gua ngikut. Jadi ini siapa yang mau bawa bahannya? Biar aku tulis. Aku lem deh. Aku gunting. Jadi ini dia sama Elin mau bawa apa? Kan sih orang belum ditentuin mau bikin apa, masih udah siapin bahan-bahan aja. Kan biar gampang Elin. Jadi kita nggak bingung mau bawa bahan atau alat apa. Udah deh, lu dulu apa? Kalau sih, kalau aja lah. Gimana kalau kami bawa barang bekas? Oke. Ya, nanti bahan sama alatnya aku kirim ke grup ya. Nanti kita kumpul di rumah Ren tuh jam 3 sore ya. Oke. Kita buat apa nih? Aduh, gue nggak tahu lagi. Gue nggak ada ide tahu. Lu ada gak? Gue nggak ada ide. Lu ada nggak? Nggak ada, aduh. Makanya nih bingung banget. Saya juga mana. Gimana kalau kita cari di YouTube atau Google aja, kan banyak tuh. Jadi kita bisa ngeliatnya dari YouTube karena Google. Ya udah, pakai HP lu aja. Oh bagus tuh. BTW, Elin di mana dah? Nggak tahu, Cok. Gimana sih Erwin ini? Ih, beban banget. Tahu ya, nih si Ellen tuh beban banget suka datang telat. Iya dia tiap rekam pasti selalu datang telat. Mau jadinya doang kali, tapi nih ya, dia meskipun datang telat selalu punya ide yang bagus. Iya dia selalu punya ide yang bagus. Iya benar. Yo, what's up, Bray? Lagi buat apa nih? Guys, jadinya pada buat apa nih? Kita nggak tahu, kita lagi kehabisan ide. Lu kemana sih? Lama banget. Tahu nih. Ya udah sih, maaf orang gue baru bangun juga. Lagian sih lu gak disiplin banget jadi anak. Mentang-mentang lu pinter juga. Ya udah deh, sebagai permintaan maaf gua, gimana kalau gua nganjurin kita buat bunga mawar dari botol bekas? Ih boleh tuh, boleh. Iya kan boleh. Gimana menurut lu? Boleh sih boleh. Boleh banget gak sih? Ellen pinter juga. Ya iyalah, kan gua pinter walaupun gak disiplin. Cuma gak sih pinter, tapi gak disiplin waktu. Tahu tuh. Lain kali nggak usah kayak gitu, mentang-mentang lo pintar. Ya udah Lin, lain kali jangan kayak gitu ya. Soalnya kita juga udah capek-capek nyari inspirasi dari YouTube dan juga kita udah nungguin lu selama 1,5 jam.
Ya udah guys, maaf ya, lain kali aku nggak bakalan ngulangin lagi. Aku bakalan disiplin dalam waktu kok. Ya udah, ayo kita kerja lagi aja dan diperpanjang lagi masalahnya. Ayo. Disiplin dalam waktu adalah sikap seseorang dalam memanfaatkan atau mengatur waktunya secara tepat dan teratur. Artinya, seseorang yang memiliki disiplin dalam waktu adalah seseorang yang tidak membuang-buang waktunya, yaitu dengan cara datang tepat waktu, tidak membuang-buang waktunya secara sia-sia, dan juga bisa membedakan kewajiban dan tanggung jawab. Dengan disiplin waktu, kegiatan bisa menjadi lebih teratur dan pekerjaan selesai dengan maksimal. Jadi, mari kita menyimbangi antara disiplin dan memanfaatkan ide kreativitas kita. Nah, kalian udah nonton kan video sebelumnya? Nah, makanya dari itu kalian tuh gak boleh sama kayak sikapnya Erlin, karena itu bisa merugikan orang sekitar kita dan juga diri kalian sendiri karena tidak bisa mengaturnya. Lalu kita akan menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah dalam mengatur waktu yang tepat. 1. Membuat jadwal harian. Menyusun rencana kegiatan dari pagi hingga malam agar setiap waktu terarah dan tidak terbuang percuma. 2. Menentukan prioritas. Mendahulukan pekerjaan atau kegiatan yang penting dan mendesak daripada hal-hal kecil yang bisa ditunda. 3. Menghindari atau menunda pekerjaan. Membiasakan diri untuk segera menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat adalah menggunakan alat bantu pengingat. Misalnya alarm, kalender, atau aplikasi pengatur jadwal atau waktu agar tidak lupa. Yang kelima adalah mengendalikan diri, melatih konsistensi seperti tidak terlalu lama bermain gadget atau melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang keenam adalah memberikan target waktu. Setiap pekerjaan diberi batas penyelesaian hingga tidak molor. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu istirahat cukup. Tidur yang cukup membantu tubuh dan pikiran agar tetap sehat dan segar, sehingga lebih mudah disiplin dalam mengatur waktu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi tahu, cuman kita nggak bisa sebutin karena durasi dari video ini. Dan solusi dalam disiplin waktu berarti cara-cara atau langkah-langkah yang bisa dilakukan agar seseorang mampu memanfaatkan waktu dengan baik, dengan teratur, dan tidak terbuang sia-sia. Lalu kita akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak disiplin dalam waktu. Yang pertama adalah kebiasaan menunda pekerjaan. Suka menunda tugas hingga mendekati batas waktu. Itu gak banget ya guys. Yang kedua yaitu kurang perencanaan. Tidak memiliki jadwal atau target yang jelas. Dan yang ketiga adalah terlalu banyak bermain gadget atau hiburan. Penggunaan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat itu sangat amat tidak diperlukan ya guys. Yang keempat yaitu lingkungan yang tidak mendukung, teman atau suasana sekitar yang membuat lalai dan malas. Yang kelima, kurang motivasi dan tujuan. Tidak ada dorongan kuat untuk mengatur waktu dengan baik. 6. Manajemen diri yang lemah. Sulit untuk mengendalikan diri, emosi, dan kebiasaan sehari-hari. 7. Tidak ada kebiasaan konsisten. Sering berubah-ubah dalam jadwal. 8. Kesehatan yang kurang terjaga. Tubuh lemah atau sering lelah membuat sulit mengatur aktivitas. Jadi kalian tuh harus menjaga kesehatan guys. Ya guys. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan beberapa manfaat dari disiplin waktu. Manfaat dari disiplin waktu itu sangat banyak loh guys, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Contohnya adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan disiplin waktu, pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan lebih banyak hal bermanfaat yang dapat dilakukan. Yang kedua adalah mengurangi stres. Hidup lebih teratur, membuat pikiran tenang karena tidak ada pekerjaan yang menumpuk atau terburu-buru. Yang ketiga adalah membentuk kebiasaan baik. Disiplin waktu melatih diri untuk konsisten, rapi, dan teratur dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab. Orang yang disiplin waktu biasanya dipercaya karena dapat memegang komitmen dan janji tepat waktu. 5. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Tidak membuang
waktu sia-sia, menunjukkan penghargaan terhadap waktu pribadi sekaligus menghormati waktu orang lain. 6. Meningkatkan peluang sukses. Banyak orang sukses menekan pentingnya disiplin waktu karena hal ini membuat setiap langkah lebih terarah. 7. Keseimbangan hidup. Dengan mengatur waktu, seorang bisa menyeimbangkan antara belajar, bekerja, beristirahat, dan bersosialisasi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Halo semuanya. Nama saya Isabel. Nama saya Gracia. Nama saya Yerlin. Nama saya Ita. Nama saya Floren. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.